Suasana di apartemen sangat tenang. Cahaya pagi menusuk lewat celah-celah jendela yang terbuka. Daniel menikmati hari liburnya. Mereka sedang berada di ruang keluarga. Alma merebahkan kepalanya di pangkuan Daniel. Sementara Daniel tak henti-hentinya mengecupi bibirnya. "Little, sejak kapan kamu menyukaiku?" Jangan panggil aku Little. Aku tidak suka." "Kenapa?" "Karena aku merasa seperti anak kecil di matamu, Bi." "Sayang, tubuhmu memang kecil. Umurmu juga kecil. Tapi kecil-kecil begini, kamu sudah bisa membuat anak kecil. Hehehe." Daniel mengusuk-ngusuk perut Alma dengan sayang. Alma hanya bisa cemberut melihat suaminya yang selalu bercanda seperti itu. "Sayang, kamu belum menjawab pertanyaanku. Sejak kapan mulai menyukaiku?" "Kamu tidak perlu tahu, Bi." "Kenapa?" "Karena itu rahasiaku. Titik." "Apa kamu akan menjawabnya kalau aku memberitahumu sejak kapan aku mulai tertarik padamu?" Alma terduduk mendengar perkataan Daniel. Pancaran rasa ingin tahu tampak di matanya. "Memangnya sejak kapan?" tanyanya. "Jawab dulu pertanyaanku." "Oh, dasar curang." Alma kembali merebahkan kepalanya di pangkuan Daniel. "Aku menyukaimu sejak melihatmu masuk ke dalam rumah kami yang jelek. Itu pemandangan yang sangat kontras. Kamu adalah makhluk paling indah di rumah kami." Aku terpesona. Mata Alma menerawang. Daniel hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata lebay istrinya. Namun ia mencoba untuk menahan diri. Karena dia melihat istrinya sedang serius bercerita. "Kamu mesum ya? Kenapa anak kecil umur 15 tahun suka sama om-om? Sebenarnya otakmu isinya apa sih?" Daniel mengecupi kening Alma dengan gemas. "Jangan salahkan aku. Salahkan wajahmu yang terlalu tampan ini." Tiba-tiba Alma kembali duduk. Dia merangkum wajah suaminya. "Kalau berangkat ke kantor, jangan terlalu tampan. Jenggot ini tidak perlu dicukur. Rambut ini juga. Jangan pakai pomade. Atau apa itu? Jangan terlalu necis. Lalu ini, mata ini. Bagaimana kalau kamu pakai softline warna hitam aja? Mata hijau abu-abu ini benar-benar menggangguku. Dan rambut coklat ini lebih baik dihitamkan saja." Alma tampak sewot, mengoreksi setiap penampilan suaminya yang menurutnya sangat menonjol. Dia takut semakin menonjol suaminya, maka semakin banyak para pelakor berdatangan. "Sayang, kenapa jadi berlebihan? Semua ini sudah menjadi milikmu, oke?" Daniel menunjuk keseluruhan dirinya. "Apalagi ini dan ini." Daniel menunjuk jantung dan tonjolan di kedua pahanya. Alma mencubit paha Daniel dengan keras. "Au, ampun sayang. Aku serius, kok bercanda sih?" "Aku juga serius sayang. Mata ini, rambut ini, semua pemberian dari mama mertuamu. Kalau aku mengubahnya, apa mama mertuamu tidak akan tersunggang?" Tersinggung maksudnya?" Daniel mengusap-ngusap pahanya yang masih terasa sakit karena cubitan istrinya. Alma terdiam, tampak berpikir. Kemudian dia berkata, "Baiklah, aku tidak perlu mengubahnya. Aku juga tidak ingin mama tersinggung. Tapi jaga ini dan ini. Oke?" Alma menyentuh mata, jantung, dan tonjolan Daniel. Membuat Daniel mendesah keenakan. "Lagi sayang." "Apanya?" "Pegang ini."
Daniel mengambil tangan Alma dan menaruhnya di bagian tubuhnya yang sensitif. Dasar mesum. Alma kembali mencubit paha Daniel. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, Bi. Sekarang, ceritakan padaku, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Sejak kapan ya? Aku lupa. Au, au, au. Iya. Aku akan cerita. Sayang, kamu ingat ketika memandikanku di rumah sakit? Waktu kamu sakit, luka lambung. Serius, Bi? Waktu itu kan kamu sangat dingin, Bi. Tidak mungkin lah. Aku memang belum sepenuhnya menyukaimu, sayang. Tapi itu pertama kalinya aku menganggapmu sebagai perempuan, bukan adik kecil lagi. Serius? Kok bisa? Apa karena Habi terharu melihatku merawatmu, Bi? No, bukan karena itu. Lalu karena apa? Karena ini. Daniel menunjuk adik kecilnya lagi. Serius dong, Bi. Serius ini. Si kecil ini terbangun hanya karena mencium aroma tubuhmu. Itu artinya aku sudah tidak bisa menganggapmu sebagai adik. Seorang kakak tidak akan melakukan hal seperti itu terhadap adiknya. Serius, Bi? Kok bisa sih? Mungkin karena feromonmu terlalu kuat, sayang. Sekarang saja feromonmu sudah menarikku untuk mendekat. Daniel mengegap bibir Alma dan tidak melepaskannya. Kali ini mereka melakukannya di ruang keluarga. Bi, menurutmu Kak Lea itu seperti apa? Kenapa tiba-tiba bertanya tentang Kak Ipar? Aku hanya penasaran saja. Ada apa? Ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya merasa tidak enak hati padanya. Kenapa? Daniel menarik Alma dalam pelukannya. Mereka sedang bergelumung dengan nyaman setelah saling berpuasan satu sama lain. Aku merasa telah merebut kasih sayang Mama darinya. Padahal dia lebih dulu jadi mantu Mama. Aku merasa tidak enak hati. Sayang, itu hanya perasaanmu. Mami juga sayang pada dia. Mami bersikap seperti itu karena kamu sedang berbadan dua. Sedang ada cucunya di dalam sini. Seorang cucu yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya. Wajar saja kalau perhatian Mami sedikit dilebihkan untukmu, sayang. Jangan berpikir macam-macam lagi. Iya, tapi tetap saja aku merasakan tidak enak hati. Sayang, pilihanmu hanya dua. Menjauhi dia, menganggap dia seolah-olah tidak ada, dan tetap melanjutkan kehidupan kita seperti biasanya. Atau dekati dia dan menjadi temannya. Kalau menurutmu, bagaimana, Bi? Yakin mau tanya pendapatku? Iya. Dari dulu aku tidak terlalu akrab dengan kakakku, apalagi dengan kakak ipar. Aku memilih untuk mengabaikan mereka dan tidak bersinggungan. Mereka di jalannya, aku di jalanku. Mungkin karena tidak saling menyampuri urusan masing-masing, kita jarang bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Bukannya seharusnya keluarga itu saling melengkapi, saling mencintai? Mengapa justru saling menjauhi? Apalagi kalian hanya dua bersaudara. Sayang, waktu kecil aku sudah mencoba berbagai cara untuk bisa akrab, tapi tetap saja tidak bisa. Mungkin karena Darren dituntut sebagai pewaris, jadi beban yang ada di pundak dia lebih berat. Itu mengapa Darren menjadi pribadi yang lebih serius dibanding aku. Jadi aku tidak boleh terlalu akrab dengan Kak Lea. Saranku, jalani kehidupan kita sendiri, oke? Alma mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia menusukkan kepalanya di dada Daniel dan mulai tidur. Alea Arum Bittah. Dia adalah wanita matang berusia 36 tahun
Dia anak salah satu pengusaha tambang di Kalimantan. Keluarganya kaya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan grup H. Setelah menyingkirkan banyak wanita pesaing, akhirnya ia berhasil menikahi Darren Nathaniel, seorang pewaris utama dari grup H. Tentu saja kemenangan ini tidaklah mudah. Dia sudah melakukan berbagai cara untuk membuat pria itu memilihnya, dan perjuangannya tidak sia-sia. Namun sandungan kembali datang. Awal pernikahan mereka yang bahagia lambat laun menjadi redup seperti senja. Tahun demi tahun berganti, namun cucu mahkota yang dinanti tak kunjung hadir. Alea mulai mencoba berbagai cara. Bagaimanapun dia harus berhasil memberikan cucu mahkota agar posisinya dalam keluarga besar semakin kuat. Berbagai macam program kehamilan telah dilakukannya, namun tidak kunjung ada hasilnya. Setiap bulan dia harus menahan sakitnya suntikan hormon dan pengobatan sana-sini. Perjuangan 7 tahun sungguh tidak berhasilnya. Tiba-tiba saja si anak bungsu yang terkenal tengil dan bandel itu datang membawa pernikahan. Ancaman terbesarnya mulai datang. Dia tahu bila si Daniel itu menikah, lambat laun pria itu pasti akan memiliki anak. Ini menjadi momok yang menakutkan baginya. Bagaimana tidak, cucu pertama dari grup H akan menjadi pewaris utama. Bahkan jika cucu itu terlahir dari putra nomor 2. Mungkin sekarang suaminya masih menjabat sebagai direktur utama. Tapi di generasi selanjutnya, posisi itu akan diambil alih oleh cucu mahkota tersebut. Dan dugaannya benar. Belum 3 bulan mereka menikah. Istri Daniel yang masih di bawah umur itu sudah hamil. Benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin orang dewasa seperti Daniel menikahi anak kecil yang bahkan belum lulus kuliah? Dan juga keluarga perempuan itu juga tidak sebanding dengan keluarganya. Alea heran, mengapa Mami Cat menerima wanita itu dalam keluarga agung mereka. Wanita itu tidak berada di level yang sama dengan mereka. Bisa dikatakan mereka adalah kaum bangsawan, sementara wanita itu hanya rakyat jelata. Seorang anak yatim yang tidak punya apa-apa. Sungguh Alea tidak mengerti pemikiran dari kedua mertuanya, yang membuatnya sangat kesal. Kehamilan itu membuat heboh perusahaan. Bahkan Papa Edwin menggunakan uang pribadinya untuk memberikan bonus pada seluruh karyawan. Dan si gila Daniel juga ikut-ikutan. Dengan entengnya dia memberikan tunjangan ini itu, membuatnya semakin kesal saja. Sikap Mami kemarin membuatnya sangat sakit hati. Sebenarnya dia sudah menduga bahwa sikap Mami akan berubah. Tapi perubahan yang terlalu mencolok ini membuat hatinya seperti diiris-iris oleh sembilu. 7 tahun dia berusaha membangun hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Namun kedatangan si rubah licik yang baru saja beberapa bulan sudah berhasil mengambil hati Mami Cat. Ini benar-benar tidak adil. Bagaimana mungkin Mami melupakannya hanya karena menantu 3 bulannya? Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Dia sakit hati. Bila dirinya tidak bahagia, maka dia tidak akan mengizinkan orang lain untuk bahagia. Aku benar-benar tidak mau pergi. Aku juga. Alma memeluk suaminya dengan erat. Hari itu adalah hari Senin. Sudah saatnya mereka kembali beraktivitas lagi. Daniel maupun Alma benar-benar tidak mau berpisah. Sedari pagi, Daniel sudah mengekori Alma yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Kemudian mereka mandi bersama dan bercinta secara kilat.
Daniel sudah berpakaian rapi. Alma pun begitu. Daniel akan pergi ke perusahaan, sementara Alma akan ke kampus, seperti biasa. Mereka sekarang sedang berada di dalam mobil, tepatnya di parkiran kampus. Bagaikan dua merpati yang sedang dimabuk asmara. Keduanya berpelukan erat, seolah-olah tidak mau dipisah. Berkali-kali Daniel menciumi Alma, dan Alma membalas dengan tak kalah manasnya. Sayang, bagaimana kalau kamu kembali jadi sekretarisku pribadi aja? Kita akan bersama sepanjang waktu, melakukan hal bersama. Setuju? Aku akan meninggalkan kampus ini. Aku tidak akan kuliah lagi. Alma menjawab dengan berapi-api. Saran dari suaminya sangat membuatnya antusias. Dengan menempel ketat pada Daniel, dia akan lebih mudah menghalau pelakor-pelakor yang datang. Itu ide yang sangat bagus. Melihat ekspresi dan jawaban istrinya membuat Daniel tersadar. Dia sudah melakukan kesalahan. Istrinya masih muda, masih harus menempuh pendidikan. Tidak seharusnya dia menyarankan hal-hal gila seperti itu demi kebahagiaan menyenangkan hatinya. Sayang, aku berubah pikiran. Seorang sekretaris penampilannya harus tinggi, langsing, berkaki jenjang, dan wajahnya harus cantik. Jadi maksudmu, aku tidak cantik? Aku memang tidak tinggi, langsing, dan berkaki jenjang, tapi setidaknya aku manis. Sayang, aku hanya bercanda. Bagiku, istriku yang paling cantik di seluruh dunia. Kalau dia tidak cantik, tidak mungkin aku mencintainya. Daniel merangkul istrinya. Alma balas merangkulnya dengan erat. Jangan macam-macam di luar sana ya, Bi. Kamu pasti sadar, wajahmu sangat tampan. Tubuhmu juga bagus. Suaramu seksi. Kamu juga sangat kaya. Kamu sangat sempurna. Banyak perempuan yang akan menggodamu. Sementara aku seperti ini. Tolong jangan tergoda, Bi. Sayang, lihat aku. Daniel meraih debu Alma, memaksa wanita itu untuk menatap matanya. Apa kamu tidak bisa melihat mata ini? Apa kamu tidak bisa mempercayai perasaanku? Dekat denganmu membuat jantungku berdegup kencang. Rasakan ini. Daniel mengambil tangan Alma, meletakkan di dadanya. Apa kamu mendengarnya? Apa kamu masih melakukannya? Alma merebahkan kepalanya di Daniel, mendengarkan detak jantung Daniel yang berdegup sangat kencang. Bi, kamu benar-benar mencintaiku. Sayang, harus dengan apa lagi aku membuktikannya untuk membuatmu percaya? Katakan padaku, ada sesuatu yang mau aku lakukan untukmu? Alma menggelengkan kepalanya. Terlalu mencintai membuatnya sangat lemah. Dia takut sesuatu saat nanti perasaan ini akan menyakitinya. Tapi dia tidak bisa mengurangi kadar cintanya untuk suaminya. Tidak ada. Aku masuk kelas dulu ya, Bi. Cium dan peluk aku dulu. Daniel merentangkan tangan. Alma kembali masuk ke dalam pelukan. Mereka berciuman mesra sebelum akhirnya berpisah. Sayang, nanti Pak Thohir yang akan jemput. Mami sedang ada urusan. Tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa. Selesai kelas langsung pulang ya. Jangan kemana-mana. Iya, langsung pulang kok. Ya sudah, sana masuk kelas. Jamnya sudah mepet kan? Iya, cup. Alma mencuri satu kecupan sebelum akhirnya keluar dari mobil. Sebenarnya Daniel ingin menahannya, tapi bila dia melakukannya, dia akan terlambat untuk pertemuan dengan para pemegang saham. Daniel mengambil ponsel dan mengirim pesan. Love you, my little wife. Dia tersenyum kecil dan melajukan mobilnya.
berbaur dengan padatnya lalu lintas. Alma melihat jadwal dan mulai mencari-cari kelas. Dia bertemu dengan Firda yang menyambutnya dengan antusias. "Bu Mil, kemana saja? Sudah seminggu lebih aku tidak melihatmu." Aku sakit, Fir." "Babynya rewel ya?" Firda mengelus perut Alma dengan lembut. Yang rewel bayinya apa bapaknya?" "Apaan sih, Fir? Dari wajahmu saja sudah terlihat, Al. Kamu kurang tidur, terlalu banyak enak-enak ya?" "Hihihi." "Ya ampun, Fir. Kamu ini sebenarnya laki-laki apa perempuan sih? Kok suka banget membicarakan hal seperti itu?" "Aku suka membicarakannya karena sebelum pernah mengalaminya. Kalau kamu kebalikannya kan, Al? Ini buktinya." Firda kembali mengelus perut Alma dengan lembut. Senyum jahil yang ditunjukkannya berubah menjadi senyum lembut begitu menyentuh perut Alma. "Kamu bahagia, Al? Sangat bahagia. Kalau kamu jawab sedih malah aneh, Al. Tentu saja kamu sangat bahagia. Punya suami sempurna yang mencintaimu seperti itu. Wanita mana lagi yang tidak akan bahagia?" "Apa dia terlihat mencintaiku, Fir?" Alma bertanya dengan penasaran. Selama ini dia selalu ragu karena merasa cintanya lebih besar dibanding cinta Daniel untuknya. "Sangat terlihat. Apa matamu buta? Semua orang yang melihatnya akan tahu bahwa dia sangat tergila-gila padamu. Dasar bodoh." "Benar seperti itu, Fir. Hamil membuat wanita semakin bodoh. Ayo masuk kelas." Firda dan Alma mencari kursi di dekat jendela. Al, tadi ada yang nyari-nyari kamu loh." "Siapa?" "Itu loh, Al. Sudah ada dosen. Diam dulu." Mereka mendengarkan kelas selama 1,5 jam. Ujian tengah semester akan dilakukan 1 bulan lagi. Alma harus mengejar banyak ketinggalan karena selama ini sudah sering membolos. Kelas selesai dengan lancar. Alma melihat jam di tangannya. Masih ada 2 kelas lagi. Setidaknya dia akan ada di kampus sampai sore hari. Puk, puk, puk. Alma merasa ada yang menepuk bahunya. Dia segera membalikkan tubuhnya. "Hai, Al. Bagaimana kabarmu? Masih ingat aku?" "Kak Ezra?"